Assalamualaikum pemirsa Siak TV, apa kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat dan semangat menjalankan aktivitas dengan lancar. Bertemu kembali bersama saya Cahya Ici di Siak Sehat, dan di Siak Sehat kali ini kita akan membahas mengenai penyakit jantung bawaan bersama Dr. Putri Ayudia Trisnasari SPJP, dokter spesialis jantung di Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafian Kabupaten Siak. Tentunya nanti kita akan bahas bagaimana mengenali penyakit jantung bawaan, terutama bagi bayi dan anak-anak agar dengan cepat tepat untuk kita tangani bersama. Tetap di Siak Sehat, hidup sehat, kebahagiaan kita bersama. Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama Dr. Putri Ayudia Trisnasari SPJP, dokter spesialis jantung di Rumah Sakit Umum Tengku Rafian Kabupaten Siak. Apa kabarnya nih dok? Sehat. Iya, Sehat, tentunya Kak. kita harus sehat selalu ya dok ya, Iya. di Siak Sehat. Iya, kakak juga ya. Iya. Nah kali ini kita kan akan bahas tentang penyakit jantung bawaan nih. Mendengar penyakit jantung bawaan ini artinya penyakit ini sudah ada nih sejak bayi baru dilahirkan. Begitu ya dok ya. Iya. Tentunya kita harus tahu dulu juga nih, apa sih penyakit jantung bawaan itu, mungkin bisa dijelaskan dok? Iya. Mungkin banyak yang belum tahu sebenarnya penyakit jantung bawaannya, apalagi di daerah. Karena penyakit jantung bawaan ini baru akhir-akhir ini gaungnya semakin besar. Karena ternyata kasusnya sangat banyak sekarang. Apalagi dengan perkembangan zaman, ternyata penyakit jantung bawaan semakin meningkat. Karena screeningnya juga semakin meningkat. Nah, apa sih sebenarnya gitu ya kan? Penyakit jantung bawaan itu suatu kelainan struktur jantung, Kak. Baik itu pembuluh darah, katup jantung, dinding jantung, bahkan sekat-sekat jantung antar ruang jantung itu bisa terganggu. Yang terjadi akibat gangguan yang terjadi saat kehamilan. Seperti itu. Jadi pas saat lahir, struktur jantungnya sudah mengalami gangguan. Oke. Nah secara kasat mata nih, kita juga mungkin ibu-ibu kan agak khawatir gitu kan. Bagaimana kita bisa mendeteksi penyakit jantung bawaan ini? Oke, sebenarnya sekarang sudah banyak ya, sudah mulai juga dilakukan. Saya dapat informasi bahwa saat ini di puskesmas pun sedang digalakkan dari Kemenkes untuk screening awal terkait penyakit jantung bawaan, terutama yang kritis. Jadi penyakit jantung bawaan itu ada yang kritis, ada yang tidak kritis. Yang gejalanya biru dan gejalanya tidak biru. Nah, kalau yang gejala biru, Kak, itu biasanya dari lahir udah sesak napas, kebiruan. Nah, kalau yang saat yang tidak kebiruan, itu biasanya bahkan bisa tidak terdeteksi sampai usia tua. Bahkan seusia kita baru terdeteksi, bisa seperti itu. Nah, cara yang pertama untuk diketahui itu adalah dengan screening awal tadi. Yang paling mudah adalah dengan screening dengan menggunakan oximetry. Dan itu bisa dilakukan di mana aja, mulai dari puskesmas bahkan rumah sakit. Dan sekarang Kemenkes sudah punya programnya. Semenjak mungkin beberapa waktu lalu memang ada penelitian di Indonesia terkait itu, dan memang oximetry itu alat pengukur saturasi yang biasanya diletakkan di jari-jari, atau kalau bayi itu biasanya ditempel di kulitnya, di tangan. Nah, kalau misalnya mengalami penurunan saturasi oksigen, itu salah satu tanda bahwa mungkin ada penyakit jantung bawaan. Oke, artinya mungkin penyakit jantung bawaan ini cukup meningkat juga akhir-akhir ini, seperti Iya, apa dok? betul. Bisa menyebabkan sampai dengan kematian. Saat lahir bisa kebiruan, sesak nafas, desaturasi, saturasinya turun hingga normal kan di atas 94%. Nah, ini bisa sampai 60-70, akhirnya gagal nafas, meninggal. Dan itu harus dengan deteksi dini, itu kita bisa mencegah kematian. Bahkan kita bisa mencegah supaya gangguan jantungnya tidak berkembang. Kemudian harinya menjadi lebih berat lagi, bisa sampai dengan gagal jantung dan gagal tumbuh, misalnya perkembangannya terganggu seperti itu. Nah, itu bisa kita cegah sejak dini. Jadi prognosis ke depannya atau kehidupan selanjutnya menjadi lebih baik.
Nah, tadi kan juga kita bisa deteksi dini, tapi ketika anak mulai bertumbuh remaja mungkin kan, dan seperti apa nih ciri-ciri penyakit jantung bawaan ini yang bisa kita lihat kan, dan sebenarnya ada berapa banyak sih dok jenis-jenis penyakit jantung bawaan ini? Oke, tadi sempat saya sebutkan ya, jenis-jenisnya ada dibagi dua, yang kebiruan atau sianosis dan non sianosis atau yang tidak kebiruan. Nah, kalau sianosis itu biasanya contohnya ya, ada transformasi gangguan antara pembentukan pembuluh darah besarnya, jadi kebalik bentuknya, jadi dia akan biru. Atau katupnya menyempit, katup dari paru-parunya, pembuluh darah parunya ada yang menyempit sehingga jadi biru nih. Saturasi turun, pasien sesak napas, itu bisa meninggal. Kalau misalnya yang tidak kebiruan, itu gejalanya ditemuin bahkan ketika anaknya mulai besar. Misalnya kalau yang pas saat bayi, masih bayi yang di atas 1 bulan, biasanya neteknya terputus-putus. Kalau nangis tampak lebih sesak, mungkin agak kebiruan, itu juga bisa. Terus kemudian pas saat mulai dewasa, kalau kecil yang nggak ada nih, mulai saat dewasa atau remaja, pas saat olahraga gampang ngos-ngosan, seperti itu. Atau lebih enak kalau abis nangis atau lari itu enaknya jongkok karena nafasnya jadi lebih lega, kebiruannya jadi hilang. Itu salah satu tanda. Dan yang paling sering ini gagal tumbuh atau gizinya nggak naik-naik. Udah kasih makan banyak kok, berat badannya nggak naik-naik ya. Nah, harus hati-hati. Itu salah satu ciri penyakit jantung bawaan. Jadi setiap bayi atau anak yang gizi buruk itu sebaiknya memang di screening juga, selain penyakit infeksi paru juga harus screening penyakit jantung bawaan karena salah satunya itu. Bisa jadi juga dengan tidak naik berat badan gitu ya dok? Iya betul, dan rata-rata seperti itu. Infeksi berulang, jadi kayak misalnya pneumonia berulang, infeksi paru berulang, paru-paru basah pada anak-anak. Terus gizinya nggak naik-naik, udah kok dok saya udah ngasih makan tapi kok nggak naik-naik berat badannya. Itu bisa jadi salah satu tanda awal yang paling tampak untuk penyakit jantung bawaan pada bayi dan anak-anak. Tadi dokter juga bilang ngos-ngosan nih pas olahraga itu kan. Itu berarti memang tidak mitos, memang itu faktanya kalau ketika anak olahraga yang berat atau ringan saja atau seperti apa nih dok? Nah tergantung juga, tergantung berat dari dan jenis dari penyakit jantung bawaannya. Ada yang bisa sampai ngos-ngosannya itu bisa jadi memang karena jarang olahraga ya. Tapi ngos-ngosan yang saya maksud di sini adalah dengan aktivitas yang ringan saja, baru berlari saja pasiennya sudah capek, nggak sanggup, atau mulai ada tampak kebiruan, atau bisa sampai baru aktivitas lari biasa pasiennya pingsan. Nah itu salah satu yang harus kita waspadai. Berarti memang tampak biru dan dia memang tidak bisa mendeteksi dirinya dan dia pingsan begitu ya? Iya betul. Oke, nah jantung bawaan yang ketika anak dilahirkan itu kan sudah mengidap penyakit tersebut nih. Iya. Apa saja sih dok sebenarnya selain tadi itu kan ada beberapa faktor tadi dari ibu hamilnya, apa saja sih faktor penyebab penyakit ini ada dok? Risiko dari awal hamil ya? Iya. Yang memang pencegahan dari awal itu sebenarnya dari hamil Kak, benar. Jadi pas saat hamil itu yang dilihat faktor risiko ibunya. Misalnya ibunya punya sakit diabetes atau tidak, hipertensi atau tidak. Kemudian ini ibu-ibu sekarang kan suka punya kucing ya. Nah hati-hati, ada namanya infeksi torch, rubella dan toxoplasma. Dan itu sebaiknya di screening lebih awal sebelum hamil. Karena apabila memiliki infeksi torch tersebut, itu bisa berisiko terjadi gangguan pembentukan struktur jantung saat kehamilan. Dan beberapa obat, tapi saat ini sudah banyak nggak digunain ya Kak, kayak misalnya antibiotik, thalidomid, atau misalnya pada ibu-ibu yang punya gangguan kejiwaan yang minum obat antidepresan. Nah itu juga harus hati-hati, harus konsultasi ke dokter jiwanya apakah ini aman untuk bayi janin. Karena beberapa obat menyebabkan gangguan pembentukan struktur jantung.
Tapi ketika ibu hamil gitu kan, mereka terkena mungkin virus dan juga diabetes dan segala macam tadi dengan faktor resiko tadi, apakah sudah bisa terdeteksi juga itu? Bisa. Ketika hamil ya, sudah bisa ya. Sebenarnya semakin zaman sekarang ini malah semakin benar-benar, apalagi USG sekarang udah 4D ya kalau untuk hamil. Jadi bisa kelihatan pada usia di atas 25 minggu ke atas. Itu bisa kita screening dengan USG janin. Itu nanti kita lihat apakah ada gangguan dari struktur jantung. Tapi ya alat USG-nya khusus juga ya, yang mampu juga untuk melakukan pemeriksaan itu. Tapi bisa. Apakah berkemungkinan ketika anak lahir bisa ditangani dengan cepat atau seperti apa ini, Dok? Bisa. Jadi jika udah saat janin sudah tahu jenisnya apa, kita USG ulang pada saat kelahiran. Pas saat kelahiran pun dokter anaknya pasti akan sudah siap-siap juga apa yang mereka butuhkan. Apakah butuhnya oksigen, apakah butuhnya sampai bagging, apakah butuh obat-obatan yang untuk membantu menangani tata laksana awal. Dan mereka sudah akan siap nih, ini bisa dilahirkan di rumah sakit daerah, atau harus rumah sakit yang memang memiliki konsultan untuk jantung anak dan alat-alatnya sudah lebih lengkap. Itu pencegahannya akan lebih, dan tata laksananya akan lebih terstruktur juga. Oke, tentunya kita juga harus menjaga ya, Dok, ya, dari sebelum kita hamil sudah mempersiapkan juga untuk terhindar dari penyakit-penyakit yang beresiko dengan penyakit jantung bawaan pada anak juga, Dok. Nah, biasanya yang pernah ditanganin di, Dok, penyakit jantung bawaan ini tingkat keparahannya seperti apa nih? Tapi simpan dulu jawabannya, Dok. Kita akan lanjutkan nanti nih pemirsa Siak TV di Siak Sehat, Hidup Sehat, kebahagiaan kita bersama usai jeda berikut. Terima kasih pemirsa Siak TV, masih bersama saya di Siak Sehat dan kita juga masih bersama dokter spesialis jantung di Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafian, Kabupaten Siak, Dr. Putri Ayudya Trisnasari SPJP. Nah, tadi kita sudah bahas bagaimana ciri-ciri dari penyakit jantung bawaan dan juga seperti apa faktor resiko bisa menyebabkan penyakit jantung bawaan ini. Nah, tentunya bagaimana kita dapat menangani penyakit jantung bawaan ini, Dok? Penyakit jantung bawaan ini bisa kita tangani mulai dari awal ya. Terutama yang paling penting itu saat yang tadi Kak, yang kritis atau yang sianosis. Karena itu kan pada saat lahir langsung kebiruan, sesak napas. Nah, itu di situ kita dapat memberikan tes oksigenasi terlebih dahulu, karena beberapa penyakit jantung bawaan itu malah oksigen berbahaya. Nah, kalau pada paru-paru dikasih oksigen, saturasinya akan naik nih, jadi bagus, pasiennya enak. Tapi kalau jantung enggak, beberapa penyakit jantung bawaan dikasih oksigen, itu akan menyebabkan penyakitnya kondisinya akan semakin buruk. Jadi makanya ada yang namanya 10 menit tes oksigen. Nah, kalau misalnya ternyata nggak naik, kita harus langsung segera sebisa mungkin rujuk ke rumah sakit yang memiliki USG jantung. Kalau rumah sakit sini kan udah punya ya, jadi bisa langsung dikonsulkan ke saya untuk di USG jantung segera untuk ini menentukan betul-betul boleh diberikan oksigen atau tidak. Nah, kemudian yang kedua itu bisa diberikan beberapa penyakitnya, bisa diberikan obat-obatan yang mencegah gagal jantung, mencegah penutupan pembuluh darahnya. Ya, itu juga ada beberapa obat, tapi sayangnya tidak semua rumah sakit memiliki obat tersebut karena mahal dan rata-rata di rumah sakit pusat yang ada. Jadi makanya kadang kita mendengar bahwa ada beberapa pasien yang sampai dirujuk segera ke Jakarta karena tidak ada obat-obatan itu di daerah. Cukup berbahaya, cukup berbahaya penyakit jantung bawaan ini, dan apalagi untuk anak-anak mungkin karena memang jantung bawaan dari lahir begitu kan sudah ada mengidap itu, dan itu sangat sulit juga kita untuk menangani. Cuma kita bisa dengan cepat di Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafian Kabupaten ini sudah ada, bisa ditangani. Kalau USG kita ada Kak, USG ada, tapi sayangnya untuk obat-obatan yang saya sebutkan tadi untuk yang mencegah penutupan dari pembuluh darahnya itu tidak ada. Itu adanya di Jakarta. Tapi dengan lebih dini kita bisa periksa dulu ke sini gitu ya. Yang bisa kita lakukan karena kalau tidak ada obat tersebut, sebenarnya ada nama tindakan kateterisasi. Nah, jadi dimasukkan semacam kateter selang gitu
ke jantungnya. Nah, itu nanti dilakukan pembolongan dan segala macamnya yang menyebabkan pertukaran oksigen jadi lebih bagus gitu. Cuma itu bisanya di Pekanbaru, sayangnya di rumah sakit kita belum punya cath lab ya, belum punya kateterisasi. Tapi insya Allah kan kita mengarah ke sana. Kalau di Pekanbaru insya Allah sudah ada dokter jantung anak khusus yang anak untuk bisa dilakukan itu. Jadi sebenarnya di daerah ini pentingnya kita itu screening awalnya, sehingga kita bisa tahu ini loh, kita harus rujuk segera nih, tindakannya harus ini nih segera nih gitu. Cepat menangani. Iya. Oke. Nah, seperti yang pernah ditangani nih dok, bagaimana tingkat keparahan penyakit jantung bawaan ini? Bermacam-macam. Kalau yang sianosis tadi berat banget sampai dengan bisa meninggal saat pas baru lahir. Baru lahir? Iya. Okay. Tapi kalau misalnya pada yang tidak sianosis, misalnya yang cuma yang karena gangguan defek sekat aja. Jadi ada 4 ruang ya, masing-masing ruang itu ada sekatnya. Nah itu kalau di situ ada bolongan di antara sekatnya itu juga penyakit jantung bawaan. Nah itu biasanya tidak menyebabkan kebiruan. Biasanya saturasinya bagus dan dia akan ketahuannya pas saat dah dewasa. Dan itu tata laksananya bisa dari kateterisasi jantung sampai dengan operasi jantung. Artinya ketika baru lahir tidak kelihatan nih, tidak terdeteksi. Itu umur berapa nih biasanya bisa ketahuan? Remaja. Oh, sudah beraktivitas iya, banyak ketika begitu? sudah beraktivitas banyak. Biasanya kurus, berat badannya nggak naik-naik. Terus beberapa penyakit jantung bawaan tuh bahkan sampai usia 50 ada juga yang baru ketahuan. Gitu. Apakah ketika dia terkena jantung bawaan itu dari kecil, maksudnya bertumbuh biasa, anaknya tidak kurus, begitu? Iya, Apakah ada juga seperti itu? Bisa. Oh, Ada jadi penyakit tidak jantung bawaan seperti itu. Jadi pas aktivitas biasa aja kok ngerasanya, tapi kok makin usianya agak naik dikit 30-an, 40-an. Itu kan karena dia perburukannya perlahan-lahan. Jadi dia tekanan parunya juga akan perlahan-lahan naik, lama-lama membuat gagal jantung. Jadi ketahuannya udah bahkan di fase akhir. Jadi ketika udah gagal jantungnya, dan itu misalnya udah usia 50, 40, itu biasa pada penyakit jantung bawaan namanya atrial septal defect. Nah, itu yang memang sama sekali hampir tidak terdeteksi. Tapi di Jawa Kak, itu sudah mulai screening rekam jantung dari zaman SD, dari SD, itu di Jawa. Cuma kalau di sini saya belum tahu apakah sudah mulai apa belum, karena itu program masyarakat dari dokter-dokter di UGM yang untuk mendeteksi ada defek nggak, ada penyakit jantung bawaan ini nggak dari anak-anak dari SD. Gitu. Nah, bagaimana juga nih orang tua harus tahu dalam menangani atau pengobatan penyakit jantung bawaan ini seperti apa nih dokter? Nah, kan memang kita juga harus awas juga nih di rumah orang tua begitu. Bagaimana nih harus menanganinya dan perawatannya seperti apa? Yang bisa dilakukan di rumah ya? Iya. Yang bisa dilakukan di rumah, mendeteksi awal aja gejala. Kita kan yang satu rumah sama anak ya, kita bisa melihat perubahan tingkah laku anak menjadi lebih kebiruan saat nangis, menetesnya terputus-putus. Gejala-gejala itu sih yang harus diperhatikan oleh orang tua. Nah, ketika ada gejala itu, bawalah ke dokter anak untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Karena kalau penyakit jantung bawaan di rumah memang tidak bisa kita lakukan apa-apa, kecuali ada satu penyakit jantung bawaan yang bisa dilakukan bahkan di rumah. Misalnya pada penyakit jantung bawaan kebiruan yang namanya tetralogy of Fallot. Itu dia akan kebiruan, jadi ketika anak menangis, itu dia akan kebiruan. Kemudian bukan hanya biru bibirnya aja, sampai ininya biru. Semua biru, ya. Biru. Nah, ketika kita kelihatan biru, anaknya didekap gini. Lututnya didekatkan ke dada. Jadi ini lutut diletakkan mendekati dada. Nah, itu akan membantu alirannya menjadi lebih baik. Akan jantungnya, pembuluh darah yang tadi mengetat di dalam akan lebih rileks. Oh, di anak itu ditaruh ke dada lututnya. Lutut gitu, dadanya didekatkan ke dadanya. Lututnya ke dada. Iya, kalau kelihatan kebiruan. Artinya aliran itu nanti membuat pembuluh darahnya lebih rileks. Jadi aliran oksigennya akan lebih baik. Gitu. Dan itu kan penanganan utama ya, tetap harus dibawa segera ke rumah sakit. Segera langsung setelah tahu kebiruan seperti itu harus dibawa ke rumah sakit. Sambil dilakukan yang tadi saya bilang.
Kalau yang lainnya semuanya penanganannya memang harus di rumah sakit. Jadi tampak gejala langsung aneh dikit, kebiruan atau sesak napas, kalau langsung segera dibawa ke rumah sakit. Harus segera ditangani Iya. ya ke rumah sakit. Kalau rumah sakitnya jauh, paling enggak ke puskesmas terdekat IGD-nya untuk dapat penanganan oksigen paling enggak. Nah, Dok, tadi dokter juga bilang kan ketika olahraga ngos-ngosan itu kan, apakah penderita penyakit jantung bawaan ini dapat berolahraga yang lain atau menjalani aktivitas seperti yang lainnya? Atau bagaimana ini, Dok? Olahraga ya. Olahraga boleh. Olahraga itu boleh, tetapi dalam batasan yang pas. Nah, kapan sih batasannya pas? Ketika pasiennya mampu berolahraga sesuai kemampuannya. Nah, dengan melihat gejalanya, kalau dia sudah merasa sesak banget, berarti itu tanda batas maksimalnya dia. Berdebar-debar, itu juga batas maksimalnya dia. Jadi masing-masing pasien kita nggak bisa bilang 1 meter kamu udah cukup nih olahraga, nggak bisa. Jadi dia harus mencoba latihan dulu, kira-kira dia mampunya berapa meter. Nah, disitulah kemampuannya dia bisa olahraga, bisa lari gitu ya. Dia coba lari dulu 500 meter, nggak ada gejala apa-apa, berarti boleh lanjut. Tapi kalau misalnya dia 500 meter udah ada gejala, berarti pasien ini nggak bisa lanjut olahraga gitu. Cukup cuma sampai 500 meter, di bawah 500 meter batasan dia olahraganya. Terus juga olahraga berat selagi belum dilakukan penanganan lanjutan, misalnya kateterisasi penutupan atau dengan operasi jantung, karena beberapa penyakit jantung bawaan harus dilakukan operasi jantung koreksi dengan operasi. Nah, selagi belum dilakukan itu, olahraga berat tidak disarankan. Yang bagus nih, Dok, untuk misalnya anak remaja ataupun juga yang sudah dewasa ini sudah punya penyakit jantung bawaan nih, olahraga seperti apa sih yang bagus, Dok? Kalau kita merekomendasikannya awal-awal dengan latihan jalan dulu. Jalan seperti Ya, biasa. jalan, kemudian mulai jogging. Ketika jarak meternya semakin jauh, nah itu kita baru mulai naik. Kita naikkan perlahan, jogging, kemudian sampai dengan berlari. Seperti itu. Itu kita naikkan perlahan dengan tadi Kak, kita latihan dulu. Dia mampu seberapa meter, berapa lama, seperti itu. Dan sebenarnya pun di jantung itu ada keilmuannya, di mana kita melatih. Jadi ada rehabilitasi, namanya rehabilitasi jantung. Jadi nanti dilatih dengan menggunakan sepeda statis terlebih dahulu atau treadmill, seperti itu. Oke. Ya. Jadi juga kita sudah semuanya nih udah tahu ciri-cirinya, gejalanya seperti apa dan berapa jenis penyakit jantung bawaan ini. Nah, boleh nih terakhir dokter juga berikan informasi kepada masyarakat juga orang tua, terutama juga ibu hamil nih dapat menghindari penyakit jantung bawaan ini. Oke. Ya, penyakit jantung bawaan ini semakin banyak dan semakin marak, apalagi tren kita saat ini ya, makanan makin bermacam-macam, udara semakin tidak baik ya. Jadi kemungkinan terjadinya penyakit jantung bawaan itu semakin banyak, infeksi juga semakin banyak ya. Nah, sehingga saya berharap pencegahannya mulai dari dini, mulai dari sebelum menikah bahkan. Jadi kita screening terlebih dahulu penyakit kita sendiri, apakah gula, apakah tensi, bahkan apakah perlu cek virus. Jadi screening awal sebelum program kehamilan. Nah, saat kehamilan, vitamin yang diminum juga harus diperhatikan, dikonsultasikan obat-obat yang memang harus rutin diminum, dikonsultasikan dengan dokter terkait. Kemudian ya harus kontrol rutin ya ke dokter kandungan, karena itu salah satu pencegahan dini juga, mencegah apakah tensinya tinggi selama kehamilan. Nah, seperti itu yang menurut saya penting. Memang dimulai dari ibu dulu. Ibu sehat, anak juga akan sehat, seperti itu. Dan kita juga terhindar nih dari penyakit jantung bawaan yang memang itu sangat membahayakan. Betul. Anak lahir juga kita tidak bisa mendeteksi ketika anak remaja dan sampai dewasa. Betul. Begitu ya. Iya. Oke, pemirsa Siak TV, demikian bincang-bincang kita di Siak Sehat kali ini bersama Dr. Putri Ayudia Trisnasari SPJP, dokter spesialis jantung di Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafian Siak. Nah, semoga informasi yang telah disampaikan dokter dapat bermanfaat untuk Anda dan kita juga dapat selalu menjaga kesehatan dengan baik. Dan tentunya Anda dapat menyaksikan informasi lainnya melalui channel YouTube Siak TV dan Kabar Siak serta fanpage
Siak TV News. Saya Cahya Ici beserta kerabat kerja yang bertugas dan Dr. Putri Ayudhya Trisnasari SPJP undur diri. Siak sehat, hidup sehat, kebahagiaan kita bersama.